Jangan lupa apa? Salam Tani Uton. Sik, kat. Bener salah aku. Lah yo, salah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan kita tim dari Tani Uton. Di sini kita di wilayah Desa Surenlor, tepatnya ya Mas ya. Ya. Jangan lupa slogan kita apa? Salam Tani Uton. Baik, untuk tema hari ini yang kita bahas adalah terkait masih sama, hampir sama dengan yang kemarin, yaitu terkait ketahanan pangan di bidang pertanian. Entah nanti itu bisa kita lari ke pertanian yang memang lokalnya di sini seperti apa, atau mungkin kita infus dari luar seperti apa pertanian yang ada di luar Kecamatan Bendungan seperti itu. Yang pertama ini terkait dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu salah satu ahli pertanian di bidang pertanian. Kalau yang sudah ahlinya inti namanya. Ya, dari saudara Kang Wito selaku pelaku pertanian yang memang menjadi guru dari Tani Uton. Terus yang kedua adalah super ini luar biasa satu orang ini. Tidak perlu kita sebut, sudah kenal semua orang, hampir semuanya kenal, yaitu pengamat bidang pertanian khususnya saudara Sucipto, Pak Sucipto. Di sini Bapak ada apa ya, Pak? Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Dua. Ya, pada hari ini yang kita bahas, saya pengen menggali informasi terkait pertanian yang ada ya di istilahnya di wilayah Bendungan maupun di luar wilayah Bendungan. Khususnya memang yang mampu kedepannya seperti apa cara pandang dari bidang pertanian untuk menghadapi dunia ini. Maksudnya dunia bukan dunia mati loh ya. Dunia ini tuh dunia kehidupan selanjutnya seperti itu, kedepannya. Terkait yang saya dengar sendiri untuk terkait pertanian tradisional dan pertanian modern. Kalau pertanian modern kan hampir semua orang sudah kenal lah. Istilahnya berarti mereka memanfaatkan teknologi dan juga sumber daya dengan memaksimalkan teknologi di bidang teknologinya. Kalau modern biasanya seperti itu. Jadi cara sistem nyemprotnya pun berbeda, cara tanamnya pun sudah menggunakan alat mesin dan seperti itu. Nah, kalau di bidang pertanian yang tradisional, umumnya ya, pertanian tradisional kan biasanya masih hampir 90% menggunakan tenaga manusia. Iya. Betul ya, Pak? Manusia sama hewan. Hewan dan manusia, betul. Oke. Berarti di sini ada kesenjangan. Jadi ada jarak yang memang nanti kedepannya ini mana yang lebih prospek dan bisa dikerjakan oleh petani-petani khususnya di Kecamatan Bendungan seperti itu. Jadi nanti saya pengen tahu cara pandangnya dari petani tradisional seperti apa, dari pengamat selaku nanti petani tradisional maupun petani modern itu seperti apa ke depannya. Jadi hasilnya nanti teman-teman yang hari ini nonton otomatis ya. Itu nanti ngerti, oh ternyata ketika kita menggunakan pertanian tradisional yang notabene seperti A, B, C, dan petani modern yang notabene B, C, D, mungkin itu nanti jadi di akhir itu ada gambaran seperti itu. Nah, sebelum ke situ itu kan kalau kita alami sendiri ya, ini kan menghadapi resesi, betul ya, resesi global yang dari dampak dari COVID, dampak dari apa lagi itu? Perang Ukraina, pupuk mahal ya. PMK juga, dan baru-baru ini LSD ya. LSD. Ini kan sangat luar biasa mengganggu sistem pertanian maupun peternakan yang ada khususnya di wilayah Kecamatan Bendungan, luasnya di Indonesia kan seperti itu. Menurut pendapat para ahli, kedua ahli ini, cara pandang ketahanan pangan di bidang pertanian secara modern itu gimana, Mas? Itu kalau saya sendiri ya, itu kita bicara potensi dulu, terutama yang ada di Kecamatan Bendungan. Secara umum, Bendungan itu kan di elevasinya itu di 400 ke atas, 400 mdpl. Nah, sebenarnya sangat potensial sekali terkait dengan holti, sayur mayur, palawija. Cuma kalau untuk tanaman pangan, sepertinya untuk lahan sawah itu kan memang minim sekali, rata-rata terasiring lah. Nah, dari potensi-potensi ini sebenarnya kita bisa menggali
itu satu persatu Mas. Kita nggak bisa kira bisa harus persatu ya. Misalnya saya itu pengen padi, pengen cabe, pengen katakanlah bawang merah atau apa, itu kan belum mampu. Apalagi kalau kita secara tradisional. Nah, sebenarnya kalau bicara tradisional itu dari sisi perawatan itu memang sudah bagus sebenarnya, ramah lingkungan dan lain sebagainya, memanfaatkan hal-hal yang terbuang. Nah, tapi di sisi yang lain, tradisional ini dalam tanda kutip menurut saya akan ketinggalan. Karena dari sisi mekanisasi pun dengan kondisi geografis yang seperti di bendungan itu agak sulit. Beda dengan lahan yang ada di perkotaan kan begitu. Nah, otomatis ini akan ada perlambatan terkait dari waktu tanam, eksekusi dan lain sebagainya. Ini potensi-potensi yang luar biasa. Nah, berhubung dengan ketahanan pangan itu kalau yang saya pahami ada ketersediaan pangan buat masyarakat ya, petani sendiri maupun kelompoknya atau mungkin warga sekitar masyarakat. Yang kedua ada cadangan pangan yang memang itu harus disiapkan. Nah, kalau petani modern ini biasanya tanam itu langsung dijual. Entah itu nanti sistem ijon atau mungkin begitu panen langsung dibeli di tengkulak dan lain sebagainya. Di sini akan menciptakan kerawanan kalau kita tidak menyimpan. Jadi kata-kata kita panen 10 sak. Nah, ini yang 5 dijual, yang 5 harusnya disimpan kan seperti itu. Kalau sistem pertanian yang tradisional seperti itu berarti. Biasanya sedangkan untuk pertanian yang modern berarti sistemnya petani nanam misalkan 100 ru atau 100 1 hektar lah. Itu berarti langsung ditebas di lahan, dijual di lahan seperti itu. Biasanya seperti itu. Cuma kalau yang saya jumpai memang ada beberapa petani ya yang saya temui itu memang ada lahan khusus yang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan pangan. Karena apa? Untuk yang penjualan, mereka akan mengejar produktivitas dengan berbagai cara supaya hasil per 1 hektarnya ini bisa meningkat. Tapi lupa dari sisi biaya produksi. Nah, mereka sebenarnya menyadari bahwa nanti ada residu pupuk sintetis yang akan tersisa di tanaman tersebut. Makanya mereka ada satu lahan atau satu titik yang itu disimpan. Nah, ini potensi-potensi yang memang kita harus menggali. Sebenarnya harus, kalau menurut saya ya, dari sisi perawatan itu harus kembali ke petani zaman dulu. Tapi kalau sisi eksekusi, yo zamannya kan semakin maju, itu juga harus dirubah. Mungkin Pak Cip saged nambahi. Monggo. Jadi gini ya, kalau yang saya perhatikan, jadi bagaimanapun juga sistem pertanian tradisional itu adalah cikal bakal dari pertanian modern. Itu yang harus kita pahami. Nah, cuman di sini ada perbedaan yang mendasar bahwa itu adalah mindset atau cara berpikir. Jadi ketika petani tradisional itu berpikirnya adalah ke konsep ketahanan pangan dari keluarga. Jadi konsepnya adalah ketahanan pangan keluarga. Cuman untuk petani modern itu konsepnya adalah bisnis. Jadi bisnis murni. Di dalam sisi pandangan ini ada dua berpikiran yang berbeda ya. Gitu. Cuman untuk kesimpulannya keduanya itu hampir sama. Sekarang kita analogikan seperti ini. Kalau kita belajar ketahanan pangan, ya kita harus belajar kepada petani tradisional. Karena apa? Petani tradisional sisa nasi bisa menjadi lauk. Ya, betul sekali ya. Sisa nasi bisa menjadi lauk. Seperti apa kok seperti itu? Misalnya ada sisa limbah apa ya? Rumah tangga misalnya nasi sisa dan lain sebagainya. Itu pasti beliau berikan entah itu ke ayam, entah itu ke mentok ataupun ke ternak yang lainnya. Nah, ketika ini ternaknya menjadi banyak, secara otomatis ini adalah menjadi lauk. Jadi limbah bisa menjadi lauk. Kan seperti itu. Nah, itu harus kita pelajari juga. Yang penting kemudian ini, limbah menjadi lauk ini penting ini. Penting. Nah, itu adalah konsep ketahanan pangan. Ini konsep ketahanan pangan. Yang kemudian yang kedua, si petani tradisional ini adalah konsepnya adalah kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Ketika beliau panen itu langsung beliau simpan. Misalnya utamanya adalah padi, jagung, itu pasti disimpan. Nah, karena asumsinya ini adalah untuk keluarga sendiri. Untuk kepentingan yang lain ada yang namanya adalah rojokoyo. Rojokoyo itu adalah ternak. Ini adalah pendampingnya. Nah, kalau dari sisi penghasilan memang benar bisnisnya bukan di pertanian
Akan tetapi yang digunakan untuk berbisnis itu adalah di sektor ternaknya. peternakan atau rojokoyo. Jadi tidak ada ceritanya petani tradisional itu membangun rumah dengan hasil pertanian. Belum ada ya. Ya jarang. Ya. Ya. Tapi sebagian masyarakat atau kebanyakan masyarakat itu membangun rumah karena sapi, Rojokoyo. karena kambing atau lain sebagainya. Jadi konsepnya adalah untuk penyisian atau apa ya namanya, investasinya itu adalah justru di rojokoyo. Nah, ini kenapa kok bisa berimbang? Ini karena terkait pertanian yang ramah lingkungan. Misalnya petani tradisional dengan sistem tanpa mulsa itu menimbulkan gulma, yang gulma nanti dikasihkan Rojokoyo. ternak. Itu seperti itu konsepnya. Jadi Berarti- ini adalah sangat ramah perempuan. Ya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oke. Ya. Ya. Jadi ramah lingkungan. Nah, Biasanya yang ngono kuwi, Oke. biasanya. Nah, Ada seperti itu. yang perlu kita pahami lagi ketika membajak sawah, Iya. kalau petani tradisional, kalau dulu ketika masih punya rojokoyo banyak atau Iya. masih punya lembu, Iya. itu membajak dengan lembu ataupun Kerbau. kerbau. Waktu itu Oh, kerbau. iya. Tapi saya wis Nah. sekarang udah mulai hilang. Saat ini ketika ada yang tidak punya lembu, maka beliau membacanya dengan tenaga sendiri. Itu ada Iya, yang namanya manual singkal. gitu. Iya, Singkal. manual Iya. itu ada namanya singkal. Iya, Nah, ini adalah justru keterbatasan ini menjadikan sebuah pemikiran dan daya kreatif tinggi. Karena untuk alat-alat modern kadang di terasering itu kita Susah. terapkan susah. Iya. Kita harus memikul di gunung. Sedangkan di gunung itu tidak ada jalan yang Untuk akses masuknya udah ya, ada ya. semulus dengan pipimu kan gitu. Nah, Pipinya. Sedangkan Oke. untuk pertanian modern itu adalah dari sisi bisnisnya. Jadi memang beliau investasinya itu hampir penuh di pertanian. Tetap Karena pertaniannya. beliau adalah fokus, sehingga di dalam panen raya beliau langsung jual habis, Iya. yang kemudian hasilnya dirupakan untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi di Ada. situ. Jadi ada sisi bisnisnya di situ. Iya. Dari menyikapi dari dua pendapat tadi kan hampir sama. iya. Terkait pertanian modern dan pertanian tradisional seperti itu ya. Kalau yang kita ketahui sendiri, misalnya di lingkungan kita sendiri, misalnya di lingkungan kita Bendungan sendiri itu kan penerapan pertanian itu dari segi pandang jenengan berdua itu masuk yang di tradisional atau yang di modernnya? Monggo. Itu kalau menurut saya khusus Kecamatan Bendungan bagian besar itu masih di tradisional. Berarti 90% hanya menerapkan tenaga hewan dan manusia, hampir seperti itu ya. Karena kan kembali Iya. seperti yang disampaikan Pak Cip tadi bahwa ketika kita mau mekanisasi dari Iya. sisi letak geografisnya itu sudah susah, bukan tidak mungkin loh ya, kita susah. Nah, terus ada beberapa kalau kita bicara ketahanan pangan keluarga, kenapa tadi disampaikan bahwa masyarakat atau mungkin petani itu jarang membangun rumah dari hasil pertaniannya kan. Betul. Tadi nggih. Sementara kalau di Bendungan yang saya tahu, hampir setiap rumah itu punya kandang kambing dan sapi. Nah, itu pasti. Itu wajib loh ya. Sepertinya wajib karena hampir setiap rumah punya itu, ngoten loh. Itu memang ketahanan yang bagi saya ketahanan pangan yang itu sudah berjalan. Itu secara tradisionalnya sudah berjalan. Nah, ini nanti kalau bicara dari sisi bisnis itu juga menurut saya itu ada resiko yang menurut saya lebih bahaya meskipun itu enggak terasa. Contoh terjerat misalkan dengan sistem ijon, pinjaman online misalnya seperti itu. Karena kan dari waktu investasi di tani ternak ini kan lama juga. Padahal kebutuhan sehari-hari ini kan terus berjalan. Berarti ya gini, misalnya mau tanam padi ya. Nggih. Misalnya petani itu mau tanam padi, itu berarti biaya untuk tanam padi itu belum tentu jual dari ternaknya. Belum tentu. Berarti bisa Belum tentu. ngambil dari pinjol. Pinjaman, ya. Resikonya gimana? Ini nanti kan kalau pinjol kan biasanya umumnya ya, itu kan per bulan harus bayar terus. Padahal Iya. untuk padi itu kan hampir 3 bulan baru panen. Itu gimana? Itu resiko di situ Mas. Jadi kalau misalkan kita aset ya atau mungkin saya membahasakan itu tabungan lah. Kalau dari sisi ternak rojokoyo itu tabungan. Nanti kalau kita mau tanam padi atau mungkin tanam cabai itu kan kita butuh modal. Dalam tanda Iya. kutip masih sayang. Akhirnya kita terjerat ke pinjaman. Entah itu pinjamannya di bank atau mungkin di pinjaman online atau apa seperti itu. Untuk biaya produksinya. Nah, rata-rata petani itu tidak pernah menghitung ini. Kira-kira dengan luasan sekian biaya produksi berapa. Nah, nanti di saat
petani ini pinjam, kemudian 3 bulan kemudian harusnya panen, entah itu gagal panen atau gagal jual, itu kan juga susah. Nah ini ada resiko-resiko yang memang harus dipetakan. Nah itu petani-petani kita rata-rata yang penting kita tanam dulu. Modalnya ya wis golek kok ngendi. Nah nanti begitu dapat resikonya ini tidak dipelajari. Resiko pinjamannya seperti apa, resiko tanamannya itu seperti apa. Ngono nek menurutku loh. Jadi memang harus kembali ke konsep zaman dulu bahwa limbah pertanian itu harus menjadi ternak. Lek bahasa ada yang awal mau kan ya limbah makan jadi lauk kan ngono kuwi. Nah, itu memang penting sekali untuk memahamkan ini ke konsep pertanian yang modern. Tapi mekanisasinya itu juga harus belajar untuk petani pedesaan, petani yang tradisional. Jadi larinya nanti ketika kalau misalnya nanti ya ketika panen ternyata gagal panen dan sebagainya. Mungkin pengamatan nih dari segi pengamatan nih ketika nanti pinjaman online terus ternyata gagal panen itu resikonya gimana, Mbah? Jadi itu kan sistem apa ya? Pertanian modern. Jadi memang efek dari pertanian modern itu biasanya banyak yang terjerat itu karena hampir semua pengeluaran dihitung yang kemudian tenaganya kan pakai mesin semua. Okay. Jadi, nah, kalau kita belajar di pertanian tradisional, belia itu biasa kan menggunakan bibit yang lokal. Jadi bibit itu kalaupun tidak nyimpen itu biasanya bisa meminta atau bahasanya barter dengan petani yang ada di sebelah. Kenapa pertanian tradisional itu justru bertahan? Karena dari segi bibit beliau tidak mengeluarkan biaya. Berarti biasanya tukar Ya, barang biasanya atau tukar mungkin barang, karena menggunakan bibit-bibit yang lokal atau pada umumnya. Cuman untuk hasil itu produktivitasnya kurang begitu bagus karena ya itu tadi namanya berapa ya kali lokal kan itulah Iya. bahasanya itu. Nah, yang kemudian untuk sisi-sisi perawatan ataupun pemupukan, beliau mempunyai produksi sendiri. Oh, berarti untuk Jadi, pupuk itu punya produk sendiri Ya, pupuk. produk sendiri karena ada mesinnya yaitu sapi, kambing dan lain sebagainya kan sebagai mesin, Oh, iya. mesin produksi untuk Iya. pupuk. Nah, ini selama beliau menyediakan pakan ini pasti menghasilkan pupuk. Betul. Nah, ini adalah sistem-sistem tradisional. Nah, kenapa kok justru petani tradisional itu justru bertahan? Ya karena itu. Jadi murah di sektor biaya, hasilnya seperti itu. Jadi memang itu menyikapi nggih, merespon lah. Nggih, Ketika kita biaya pupuk atau mungkin biaya produksi lah. Sebenarnya kan kalau dari sisi pupuk kita ngambil dari sisi peternakannya. Ya, limbah hasil ternak, dari limbah peternakan. limbah peternakan dijadikan pupuk kan seperti itu. Nah, ini kan nantinya itu banyak hal-hal lain untuk menekan biaya produksi. Contoh misalnya daun sirih kan yo iso to Mas digunakan untuk pestisida. Jadi ini pestisida. Terus kulit bawang itu yo iso ngoten. Nah, cuma sing dadi masalah iki ngene, Kang. Yang saya alami gitu ya, atau mungkin pengamatan sekitar. Pemuda-pemuda itu juga malas kontani. Nah, ini perlu dipecahkan bersama-sama ngono lho. Ketika generasi muda itu malas untuk bertani, yo ketahanan pangan itu kan kur ngimpi ya termasuk kula seperti itu. Nah, iki lek sampean pengamat tuh kira-kira iku kudune piye to? Mun maksudnya nyikapi nom-noman iki gelem tani ya. Jadi kan gimana, Pak? Itu harus ada sebuah kebijakan yang apa ya? Memihak kepada petani. Ya karena apa? Kalau kita mempelajari dulu kita di SD atau di lain sebagainya, itu negara ini adalah negara Indonesia itu dijuluki dengan negara agraris. Ya. Cuma kita hitung sekarang lah. Kita hitung. Ketika kita dari perjalanan dari Trenggalek ke Bendungan, misalnya kita melewati berapa toko buah sekarang? Kurang lebih 10 lah mungkin. 10 toko buah. Kita cek aja di situ. Jadi kita enggak pakai apa ya? Data-data yang sulit-sulit enggak. Kita langsung di lapangan aja. Dari 10 toko buah itu yang tersedia apa? Satu jeruk. Ya, jeruk. Yeah. Jeruk itu kebanyakan dinominasi oleh jeruk impor. Ya impor. Kalau lokal paling kan santang madu kan. Iya, mantap santang madu. Tapi anu, Bah. Ponkannya itu loh yang itu selalu ready. Tapi lek jenenge impor kuwi yo gagah lah awake dhewe iki mangani impor. Iki orang mergo ya. Pokoke kalau luar ki yo wis apik jarine ngono. Biasanya ngono. Jadi grandnya kan gitu piye. Beli yang luar lek keluar. Heeh, ya kuwi.
Iku perbedaan ya. Jadi mungkin mindset pemuda nggih ketika ngomongnya kalau luar iki luwih apik dari fisik utawa luwih murah, yo kan luwih tertarik tuh, Pak. Ya, itu karena apa ya? Di sini tidak tersedia ya. Iya. Sehingga mendatangkan kan gitu. Kan Ya, yang yang kedua apa saja? buahnya Per. per, nggih. Wajib ya ini. Ya, per pasti ada itu. Ya, dari mana itu? Lah itu, per ini dari mana, Pak? Enggak paham aku Nah, lagi. iki. Angel. Sing jelas orang mungkin kombendungan, orang mungkin. Tidak mungkin. Soalnya enggak enak bentukan. Yang ketiga apel. Apel, Ya. ya. Apel. Apel atau apel? Apel apa? Lek awake dhewe apel Kang, tapi lek iki ya apel. Apel batu. Iya, apel batu. Paling mentok Sedianya apel batu. berapa? Lah ya, yang besar-besar itu kan bukan dari apel kita. Bukan, karena apel batu biasanya hijau-hijau katanya, Pak. Yang keempat yaitu apa yang keempat? Klengkeng. Nggih, klengkeng. Ya, mungkin Klengkeng ada. di luar paling Mungkin Wah, ada. kita nggak punya. Enggak ada kalau di Ning bendungan iku lek nek klengkeng iki ndak mampu cover konsumsi ini Nggak ada. masyarakat. Nggih. Jadi yang kemudian ada lagi apa? misal anggur Paling lah. Nggih. apokat. 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 Kalau Enak, lokalnya ya. apokat Iya, ini. karbonya. Yang kemudian ini sudah 5. Yang kemudian yang 6 adalah anggur. Heeh. Nggih. Anggur masih impor. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang buah lokal murni hanya apokat Ya, Nggih. dan salak mungkin ya. nggih. Iya. Apokat salak. Tapi salak kan yo ndak seberapa Iya, to, Bang. apokat salak. Tapi ngeten, Terus dhisik iki yo Kang, enek Iya. ini. Oh. Apel pernah krungu tapi aku ndak ngalami. Apel itu dulu di daerah Bendungan ki pernah ada. ya ada Nah, betul. Maksudnya gini, opo dari sisi ekonomisnya ndak ekonomis, utawa mungkin dari Target pasar lah. petani inilah maling. Nggih. Ya itu Kok saiki renek ngono maksud Iya. iki. itu bagus untuk apel di daerah kita. Cuman ada beberapa hal yang mungkin tidak saya sebutkan di sini karena itu alasannya alasan yang apa ya? Bukan unsur pertanian dan lain-lain. Itu sudah Oh. alasan yang lain. Oh, kalau Karena Ya, gini sebetulnya loh, bagus ini. ketika apel di Bendungan itu ndak jadi, Hmm. moderator iki ndak gelem apel-apel ngono lho posisine iki. Tumpal apel oke kan mesti dadi. Yo, apel bawa apel apel ya wes. Ya. Eksekusi. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika kita tinjau ulang, apakah saat ini kita bisa mengatakan negara kita negara Agraris. agraris? Padahal Ya, kita bukti real di presentasi saya lapangan. sudah jauh loh Ini ya. dari sisi perkebunan. Nggih. Ya, di perkebunan masuk di pertanian. Pertanian. Kan udah ini kan sudah jelas. Nah, sehingga kalau diperhatikan semakin ke sini pertanian itu tidak menjanjikan. Ya. Jadi wajar ketika generasi muda itu alih profesi. Dari lahan pertanian dijual menjadi bentuk bisnis lain. Kan seperti itu kan. Nggih, Nah, nggih, nggih. ketika itu sudah merata di pinggiran kota habis yang dibeli oleh konglomerat Atau atau investor lah. investor yang lain, Nggih. maka ya tidak menyalahkan juga. Mm. Nah, seharusnya ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, garis besarnya itu Iya, siapa yang bertanggung jawab? Saya juga bertanya. Kalau kita bicara dari sisi pemerintah mungkin ya. nggih, nggih. Yo pertama itu gini. Di saat pemerintah bertanggung jawab, kemungkinan masyarakatnya nanti seperti apa? Kan begitu. Siap enggak gitu maksudnya. maksudnya Kesiapan dari petaninya maksudnya nggih. iya, jadi gini. Mas sampean kalau misalkan tanam katakanlah kelengkeng di bendungan. Nah, jenengan butuhnya apa? Saya cover misalkan. Kemungkinan Anda sebagai petani tanggung jawabnya nanti seperti apa? Betul. Jadi memang ada dua sisi yang sepertinya harus bertemu Pak Cep niku. Iya. Jadi lera ketemu yo kurme rasan-rasan tok dulu maksudnya. Jadi yang harus dipertemukan yaitu adalah antara petani yang kemudian pembuat kebijakan kan gitu kan. Ini harus ketemu dulu. Iya. Mau apa? Tanggung jawabmu bagaimana? Kan Nah, gitu. itu maksudnya yang, PR-nya ke situ. yang dilakukan oleh pemerintah dan petani di luar negeri. Kalau kita lihat di pertanian luar negeri itu bahkan susah bertani itu bisa mengumpulkan embun untuk pertanian. Ya. Betapa susahnya itu. Mengumpulkan bun ya. Embun dikumpulkan itu pernah lihat itu untuk Iya. irigasi lah lek ngene Irigasi dhewe ku. untuk apa ya? Untuk pengairan dari Sayuran pertaniannya. sayuran. Yang kemudian ada juga yang dibuatkan sistem gedung atau greenhouse. Itu berapa biayanya? Itu bahkan lebih banyak biayanya daripada hasil. Itu dilakukan Untuk menguanu apa jenis memanipulasi cuaca atau iklim ya. manipulasi. Berarti begini tuh.
kalau kita bicara model alat untuk penangkap embun, ya. Terus greenhouse, itu kalau dari sisi petani tradisional itu ya, Iya. Itu kan termasuk kan tidak mampu, ngoten petani lho. modern sudah masuk ke ranah petani modern. Ya itu bukan ngomong modern, tetapi keinginan pemerintah. Oh itu berarti antara sinergi dengan pemerintah ya? Pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan dalam bertani. Karena di sana tidak bisa bertani. Nah, kalau di sini ya tidak bisa. Kenapa? Ngapain buat greenhouse? Sawer urip ngono kan. Tanam embun. Oh. Ngair aja turah-turah. Iya. Kan gitu. Jadi ya yang harus dipedulikan seperti apa kan? Berarti gini Kang, kalau misalkan di luar itu kan masih pakai greenhouse, terus alat pengumpul embun. Padahal di sini tuh tanpa greenhouse pun bisa, tanpa alat pengumpul embun pun air itu sudah ngumpul gitu loh. Nah, berarti di sisi kalau saya ngamati yang saya alami sampai hari ini itu ya. Nah, tadi bicara soal benih lokal dan kawan-kawan yang itu memang lebih adaptif terhadap lingkungan kita. Terus petani potensi hasil kan lebih rendah. Cuma yang paling urgent menurut saya, yang paling penting itu jaminan harga. Oh, berarti larinya ke jaminan harga. Nah, jadi saya pengen kalau misalkan kita bicara benih lokal padi, produktivitasnya juga lumayan rendah, waktunya lebih lama. Harusnya ini di-cover dengan harga jual yang di atas biaya produksi harusnya. Cuma kan kita juga nggak bisa. Kalau kita hitung sendiri misalnya ini diskusi dalam kembali lagi ke harga beli yang mahal, otomatis harga jual dinaikkan sebenarnya bisa. Harusnya, itu harusnya bisa. Cuma nanti gimana tanggapan dari kelanjutannya yang punya wewenang tersebut? Jadi seperti ini kalau gitu. Semakin banyak barang, seharusnya kita semakin bersyukur kalau saya. Kenapa? Karena ini bisa diekspor ke luar negeri. Kan gitu kan. Yang dilakukan di luar negeri kan seperti itu. Ya betul. Cuma yang dilakukan di Indonesia kan berbalik. Nah, ya makanya itu kan. Berbalik. Nah, untung enggak mati numplek kalau barang itu kita bisa menguasai pasar. Iya. Nah, pasarnya itu pasar luar negeri kan banyak kan. Cuman harus diperhatikan tugasnya adalah yang diekspor itu ada kategorinya. Ya. Kualitas ya. Kualitas. Ya, yang kita harus perhatikan. Ada sebuah perlakuan khusus. Masalah harga murah itu wajar suatu saat murah, tapi suatu saat juga tinggi karena itu hukum ekonomi kan gitu kan. Iya betul. Oke. Gamblang ya tadi sudah terkait pertanian, berarti pada intinya adalah terkait pertanian antara pertanian modern dan tradisional. Dan nanti kedepannya bisa melangkah bersama. Yang penting berarti kalau dari segi ketahanan pangan yang kita utamakan adalah kita mengaca dari pertanian tradisional itu tadi, terus yang pertanian modern itu menggunakan sistem kinerjanya seperti itu. Berarti gambarnya seperti itu. Eksekusinya. Nah, ini sekarang saya minta pesan dari dua moderator yang hebat ini, gimana, seperti apa? Mungkin gambarannya. Yang jelas kalau harapan saya ya di sisi pertanian kita, kalau dari sisi modal untuk biaya produksi kita juga agak susah daripada terjerat di pinjaman-pinjaman yang tidak jelas seperti itu. Maka kita memproduksinya juga skala kecil. Yang perlu dipelajari dari pertanian tradisional, saya harus menyimpan sebagian dari hasil panen untuk kebutuhan keluarga. Soal yang lain, ya sudah itu dijual saja itu untuk kebutuhan. Oke, dari Pak Cep ya, selaku pengamat. Saya hanya mengutip di buku-buku lama ya. Di kitabnya Pak Mukari itu disebutkan bahwa pekerjaan yang paling baik itu adalah pertanian dan peternakan. Yang kemudian karena di situ adalah mengandung sebuah perjuangan dan kesabaran. Jadi, pengabdian berarti kan? Iya, perjuangan dan kesabaran. Itu adalah pertanian dan peternakan. Yang kemudian pekerjaan yang mulia yaitu adalah perdagangan. Karena di sektor pertanian dan peternakan pasti ada yang namanya sebuah perdagangan. Ini adalah 3 rangkai yang harus kita sinergikan supaya negara agraris kita itu tetap ada dan tidak menjadi dongeng. Dongeng negara agraris. Terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami selaku tim dan juga rekan-rekan yang bekerja. Mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Langsung kita tutup ya. Nggih. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Tani Utun. Utun.